maaf ini, tidak ada kepentingan seperti itu. Enggak ada. Kepentingan politik, membangun kerajaan-kerajaan kecil, atau bisa ada yang bilang bahwa tim komite pembentukan ini adalah orang-orang yang sudah tidak bisa lagi tampil di Kabupaten Bone Bolango. Tidak demikian. Komitmen kalau tidak berhasil meningkatkan menurunkan kemiskinan sampai 3-4%, kita cabut lagi. Oke, tanda tangan. Gabung lagi. Yuk ambil posisi garis depan bersama Ketua Komite Tim Pembentukan Kabupaten Bone Pesisir. Tidak salah Pak? Ya. Apa kabar Pak Ridwan Tohopi? Alhamdulillah. Senang bisa berjumpa dengan, kalau bisa dibilang ini senior sekali, semua angkatan muda seperti saya. Pak Ridwan ini selain Ketua Tim Komite Pembentukan Kabupaten Bone Pesisir, adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama. Iya. Benar Pak ya? Iya. Bagaimana kabar Universitas UNU sekarang? Universitas kita sampai dengan tahun ketiga ini ya progresnya sudah dibilang juga, kalau kan bukan saya ngukur tapi dari luar. Iya. Di dalam 2 tahun ini saya sudah menyelesaikan semua proses akreditasi dan semua program studi sudah terakreditasi. Jumlah mahasiswa kita juga sudah 1.000 lebih. Wow, sudah cukup banyak. Iya. Oke, tapi kali ini kita tidak membahas soal Universitas Nahdlatul Ulama. Iya. Saya mengajak Pak Ridwan Tohopi hadir di sini. Saya mau membahas layak tidak Kabupaten Bone Pesisir menjadi DOB. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Ridwan, seperti apa perjuangan awal Kabupaten Bone Pesisir ini yang diwacanakan sejak tahun 2008? Sebuah proses pemekaran, penghapusan dan penggabungan itu kan sudah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 74. Tentu ada alasan mendasar kenapa sebuah daerah harus dipisahkan atau dimekarkan. Itu tentunya ada beberapa alasan dan pertimbangan. Jadi soal dia layak dan tidak layak, yang menentukan itu adalah tim penilai otonomi daerah dari Kementerian Dalam Negeri dan mungkin dari Komisi 2 DPR RI. Tetapi perjuangan pemekaran untuk Kabupaten Bone Pesisir ini memang harus dikaji berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dan juga harus memenuhi 2 unsur. Unsur apa saja itu Pak? Ya, harus memenuhi unsur administratif dan harus memenuhi unsur teknis. Oke. Ya, secara administratif kan sudah jelas diatur oleh peraturan pemerintah dan teknis juga demikian. Oke. Itu ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam menyusun sebuah dokumen tentang pembentukan persiapan kabupaten baru. Dari 2 alasan atau 2 persyaratan administratif dan teknis itu, kan katanya beberapa artikel menyampaikan, menulis bahwa tinggal persyaratan administratif yang belum terpenuhi. Iya. Alasannya itu apa? Yang seperti apa itu alasan persyaratan administratif yang belum terpenuhi? Sebetulnya untuk persyaratan administratif pemekaran Bone Pesisir itu sudah lengkap. Cuma ada yang diperbaharui kembali. Itu adalah persyaratan persetujuan DPRD Kabupaten Induk Bone Bolango, dan ada beberapa surat keputusan yang harus dibuat oleh Bupati terkait dengan pelepasan beberapa aset pemerintah daerah induk ke Kabupaten baru. Persyaratan dan pernyataan Bupati bisa membiayai 2 periode
setelah ditetapkan sebagai daerah. Dan persyaratan bupati bisa membiayai pilkada pertama. Itu pernyataan yang administratif dan persetujuan bupati. Itu pernah sudah ditandatangani pada masa Bupati Ismet Mile, sudah ada rekomendasinya. Dan ada juga masa Pak Antoni Karim, Ketua DPR waktu itu sudah menandatangani. Tapi karena dokumen ini disesuaikan dengan undang-undang yang baru, maka dia diperbaharui lagi pernyataan dukungan itu dan pelepasan hak dari pemerintah daerah. Nah, jadi di pemerintahan bupati saat ini, bupati yang terpilih Pak Hamim Pou dan ketua DPRD-nya Pak Khalid Tangahu ya. Iya. Kira-kira sudah ada surat keterangan itu, surat pernyataan itu? Saya lihat ini nanti ini bupati yang merespon. Nanti bupati ini Pak Hamim ini yang sangat, bahkan beliau menyediakan anggaran untuk pembentukan auditorium yang bakal jadi kantor bupati sementara pada tahun anggaran ini. 2021. Jadi bupati yang sebelumnya tidak merespon. Hanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tapi ini kan dalam bentuk tindakan. Oke, jadi Bupati Hamim Pou menyatakan dan sekaligus menindaki dengan menganggarkan. Ya, saya pengalaman pada pembentukan Provinsi Gorontalo. Ketika itu saya sebagai Sekretaris Jenderal Presidium Nasional. Itu daerah induk Sulawesi Utara susahnya itu melepas. Tidak mau sama sekali dengan berbagai argumen dan semua. Tapi kali ini ringan saja kita dan beliau mendorong karena dalam pengamatan kami perjuangan ini bukan nanti sekarang tapi sejak jauh. Sebelumnya ya. Sebelum moratorium itu ada. Jadi itu perjuangan itu panjang. Oke. Jadi sudah sejauh mana perjuangan dari tim pembentukan ini untuk Kabupaten Bone Pesisir? Tahun 2006 itu baru bincang-bincang. Oke. 2006 kan seiring dengan perkembangan reformasi pada saat itu dibukanya otonomi daerah, maka yang dulu itu dipisahkan dulu Kabupaten Bone Bolango dari Kabupaten Gorontalo. Oke. Dan tidak mungkin kita langsung bersamaan itu memisahkan diri secara bersamaan. Iya. Sehingga ini jalan dulu satu periode sampai 2 kali 10 tahun usia Bone Bolango, baru ini bisa diusul lagi. Pertimbangan pertama itu sehingga agak sedikit tersendat. Kemudian di 2009 menuju 2010 itu waktu yang panjang, untuk ada waktu jeda panjang. Dan ada beberapa senior kita, tokoh-tokoh masyarakat juga malah yang menginisiatif itu sudah pada berpulang ke rahmatullah. Iya. Sempat pada saat itu panitia lama yang dipimpin oleh Pak Apris Tilome dan kawan-kawan. Saya juga masuk di situ sebagai dewan pengarah. Itu sudah sempat menyusun beberapa dokumen, tinggal beberapa dukungan itu yang agak terlambat dan dia mandek. Oke. Kenapa dia mandek? Waktu itu panitia Pak DPR sudah menyediakan anggaran, tapi entah kenapa digeser lagi pada saat Bupati mana masih masanya Pak Ismet Mile. Oke. Sehingga tidak berjalan lagi, dia mandek semua. Padahal perjuangan itu salah satu untuk menyusun dokumen itu memang membutuhkan juga waktu dan tenaga, tenaga, pikiran dan anggaran juga terkait dengan berbagai macam instrumen yang diminta oleh peraturan itu. Oke, terus kapan tim pembentukan yang kedua ini ya? Kan pertama Pak Apris Tilome, sekarang Pak Ridwanto Hopi menawarkan kembali ke Bupati Hamim Pou dan itu direspon baik. Mulai kapan itu? Saya tidak menawarkan, cuman saya kaget sudah menerima SK kedua penyegaran panitia. Oh iya. Iya,
Yang mengkomunikasi ini barangkali Ketua Badan Kominfo. Ketua Badan Kominfo. Iya Pak Sugondo Makmur, agar ini dibangkitkan kembali. Beliau juga kan orang Bone Pesisir. Iya, dibangkitkan kembali, terus menghubungi saya. Saya bilang kalau ada keputusan baru dari kita semua, saya mungkin bisa jalankan itu. Tapi tiba-tiba beberapa waktu kemudian keluar SK dari Bupati. Kalau dulu komite pertama tidak di-SK-kan oleh pemerintah, tapi yang ini spesifik. Lebih spesifik lagi. Lebih spesifik ada bahwa SK-nya. ada SK-nya dari Bupati. Untuk itu berarti respon untuk pemerintah daerah yang sekarang untuk pemekaran itu sangat memungkinkan untuk didukung. Bahkan beliau bukan saja dalam bentuk pernyataan, tapi dalam bentuk biaya disediakan untuk melengkapi infrastruktur yang akan dibangun untuk kabupaten persiapan yang akan kita usulkan nanti ke Jakarta. Oke, terlepas dari itu Pak Ridwan, keberpihakan pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini di kepemimpinan Bupati Hamim Pou dan Wakil Bupati yang baru ya. Nah, mungkin ada harapan-harapan dari tim pembentukan ini segera terrealisasi. Seperti apa yang mungkin bisa secepatnya dilakukan? Nanti ini kan ada beberapa daerah yang sudah duluan DOB, yang sudah diusulkan. Contoh Kabupaten Panipiraya, yang meskipun sudah masih moratorium ya. Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Boliohuto. Nah, seberapa yakin Pak Ketua Komite ini Pak Ridwan Tohopi, Bone Pesisir bisa sampai di pembahasan DPR RI sebagai DOB? Pada waktu kami menyusun dokumen itu, semua dokumen teknis yang dipersyaratkan secara teknis itu ada analisis potensi daerah, analisis pertahanan keamanan, ada sosial budaya, geografisnya. Itu kita uji publik. Oke. Kita lakukan uji publik lewat streaming langsung. Dengan pembicara itu kita libatkan dari pelaku kebijakan di sana, ada anggota DPR RI, ada juga dari pemerintah Kementerian Depdagri, staf ahli kepresidenan sebagai pemateri. Kita meminta penyerapan itu. Memang undang-undang yang telah mempersyaratkan unsur-unsur teknis harus dipenuhi dan unsur administrasi dipenuhi itu sudah selesai. Sudah selesai semua. Dan feasibility study itu kami kaji lewat riset. Bukan dikumpulkan berdasarkan bahan sekunder, tapi kita kaji lewat riset. Kemudian kita padukan dengan aturan moratorium. Banyak daerah yang dianggap toh dengan setelah dimekarkan itu banyak setelah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri itu hanya merupakan beban pemerintah pusat. Itu salah satu. Sehingga itu unsur yang harus. Yang kedua, ini kan ada salah satu bahwa euforia memekarkan itu hanya mencari otonomi, memunculkan kerajaan-kerajaan kecil. Iya, kepentingan-kepentingan politik. Iya. Jauh dari harapan untuk yang menjadi tujuan mensejahterakan masyarakat. Bone Pesisir jauh dari itu. Jauh. Maaf ini, tidak ada kepentingan seperti itu. Enggak ada. Kepentingan politik, membangun kerajaan-kerajaan kecil, atau bisa ada yang bilang bahwa tim komite pembentukan ini adalah orang-orang yang sudah tidak bisa lagi tampil di Kabupaten Bone Bolango. Tidak demikian. Tidak. Bisa dijelaskan, Pak? Karena wilayah politis sudah ada peraturan yang mengatur. Misalnya wakil rakyat yang mewakili Bone Pesisir sekian orang itu sudah diatur memang oleh peraturan. Tetapi yang dilihat sekarang Bone Pesisir itu kan luas Bone Bolango 1.900 km bujur sangkar. Tidak boleh sebuah pemekaran itu melampaui luasnya kabupaten induk. Sehingga kami setelah mengukur mulai dari batas desa
Batu Barani ini sampai dengan Moodulio itu panjangnya 89 kilometer. Panjang jalan, kemudian panjang pantai 74. Berbeda memang panjang pantai dan panjang jalan. Iya. Luasnya itu kurang lebih 554 km bujur sangkar. Jadi hanya sepertiga dari luas total Bone Bolango. Kita mengkaji juga ada apa di Bone Pesisir. Iya, ini yang memang harus disampaikan juga. Bone Pesisir itu dianugerahi Tuhan. Ada sumber daya mineral emas di sana. Oke. Sepanjang dari akhir, mulai dari Bukit Hijau itu sesuai dengan peta satelit itu sampai arusnya itu refsnya sampai pada Milangodaa Kabupaten Bolmong. Jadi panjang itu adalah sumber mineral, sumber emas di situ. Dan daerah ke atas ini sampai Bilungala itu juga emas tapi berkadar sudah jauh sekali. Sudah orang bilang suasa atau tembaga. Oke. Jadi hampir sepanjang gunung itu memang Emas semua. emas. Jadi itu satu alasan juga bahwa Bone Pesisir ini layak. Dan itu tim kami, saya dan teman-teman sudah mengkaji break effect, istilahnya BEP-nya, break effect point dari produksi tambang itu kalau misalnya jadi ini kan. Itu ya lumayan bisa menggaji pegawai sampai 200 orang. Tapi sebentar Pak, apakah ini berbicara soal potensi daerah ya? Nah, kan harus juga ada penilaian dari secara teknis, sosial budayanya, sosial politiknya, dan keunggulan daerah. Kalau di Bone Pesisir kan bisa kita lihat mungkin hanya yang seperti Pak Ridwan bilang tambang emas, pantai, berarti masyarakatnya banyak nelayan. Apa cuma 2 sektor itu mampu menjadi alasan membentuk satu kabupaten? Alasan kedua adalah ini dari sisi ekonomi dulu. Iya. Karena ini apakah dimekarkan sebuah daerah itu menjadi masyarakatnya bisa meningkat? Itu kan pertanyaan pertama. Iya. Maka dicari dulu sumber pendapatan asli daerah yang bisa menunjang pertumbuhan percepatan masyarakat bisa sejahtera. Iya. Jadi salah satu yang bisa diambil adalah unsur hasil bumi kita. Jadi di perut bumi di Bone Bolango itu tadi ada tambang emas. Yang kedua dari segi perkebunan kita dilebihkan karena memang area cengkeh. Oke. Cengkeh juga masih merupakan komoditi yang menjadi tren, harganya masih bagus. Dan yang ketiga adalah laut. Ini sumber-sumber pendapatan yang bisa mempercepat menurunkan tingkat kemiskinan jika karena itu belum dikasih secara otonomi menjadi satu masyarakat, satu kabupaten yang mengatur sendiri, sehingga pengelolaan sumber-sumber itu kita anggap terlalu lambat, belum maksimal. Ya, setelah dibagi antara rasio pendapatan per kapita dengan pendapatan domestik bruto per ukuran kabupaten, itu kalau kita hitung parsial memang masih tertinggal. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi geografis, sistem pelayanan untuk terjauh masyarakat yang berada di kilometer 89 itu menuju kantor bupati harus memakan waktu sampai 3 jam dengan motor. Iya. Jadi mesti melewati kota Gorontalo lagi. Iya. Dia menghabiskan saja ke Batu Barani itu 89. Dari Batu Barani menuju pusat ibu kota di Suawa itu 32 km. Berarti dia harus menyelesaikan 100 km lebih sampai di situ. Nah, ini kalau saya menilai ini juga alasan yang logis, masuk akal, harusnya sudah dekat pusat pemerintahan. Iya. Itu salah satu. Yang kedua, habis bensin di jalan. Hanya mengurus 1 lembar surat untuk rekomendasi dari bupati dan sebagainya, jalurnya panjang. Dan itu
bisa kalau kita hitung pengeluaran dia kalau dia naik motor itu 100.000 ke atas. Iya. Kalau bensin itu baru bensin saja dia pulang pergi sudah 200 itu. Iya. Melebihi dari standar. Nah, bagaimana masyarakat mau sejahtera kalau saja dalam mengurus satu surat harus membuang uang sebesar itu? Oke. Jadi efeknya agak sedikit menurun hanya gara-gara sistem pelayanan. Sistem pelayanan publik yang pelayanan untuk masyarakat terhadap masyarakat. Ini salah satu pertimbangan yang harus kita masukkan di kajian teknis. Iya. Alasan geografis, alasan sumber daya, potensi daerah, dan alasan hasil bumi. Soal sumber daya, saya menganggap ini lebih banyak masyarakat Bone Pesisir berada di luar Bone Pesisir. Iya. Kalau mau dikumpul kita mungkin hampir sama dengan jumlah pemilih Bone Bolango 100.000 lebih. Kalau mau kumpul semua. Ada yang di Jawa, ada yang di Kabupaten Gorontalo, ada yang di kota. Di kota, ada yang di Bolang Mongondo, ada yang di mana. Kalau mau dikumpul semua melebihi dari jumlah penduduk total sekarang Bone Bolango. Nah, memang orang-orang Bone Pantai kan dari pesisir itu pertarungannya harus keluar. Kalau dia tidak keluar ya itu jadi aja seperti itu. Iya. Banyak itu ada di Jakarta, di Kalimantan, di mana kalau harus merantau biar dapat bisa ya. Oke. Kalau dari indeks pembangunan masyarakat IPM. Iya, bagaimana masyarakat kabupaten rencana pembentukan Kabupaten Bone Pesisir dari segi pendidikan? Karena saya mendengar bahwa Bone Pesisir masih banyak angka pengangguran, masih tinggi angka penganggurannya, masih tinggi juga angka putus sekolahnya. Yeah. Kebanyakan mereka juga menjadi penambang, menjadi nelayan, karena memang di sana sangat minim juga lapangan pekerjaan. Seperti itu. Gimana Pak Ridwan melihat itu? Kajian kita pada dua sisi. Kajian yang pertama itu adalah bahwa tidak boleh Bone Pesisir itu dilihat dari kawasan yang dikenakan dengan Undang-Undang Otonomi 74. Tapi harus dikaji juga melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 yang terkait dengan Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Inilah yang menguntungkan kita Bone Pesisir. Dia di sisi lain bahwa kalau Kementerian Dalam Negeri dengan untuk Undang-Undang Otonomi Daerah dan sebagainya itu mencakup seluruh desa. Tetapi ada lagi undang-undang yang mengatur spesifik itu adalah bagian pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, kita kalau masuk di situ maka peluang untuk pemisahan itu bisa berdasarkan undang-undang itu. Nah, kenapa sampai banyak terjadi pengangguran? Pengangguran cuma lokal dan pengangguran dia semu. Ketika dia musim ombak, itu banyak terjadi pengangguran lokal. Iya. Tapi kalau dia musimnya bagus, musim tenang, air laut, dia turun. Jadi di situ ada pengangguran semu. Maka dia karena dia semu, dia biasanya mencari alternatif pekerjaan yang lain. Cuma masalahnya pekerjaan yang lain itu ya pikirannya penambang di atas tuh. Sementara daerah tambang itu tidak dibuka untuk penambangan rakyat. Ya. Nah, kalau sudah dia otonomi, bupati bisa mengeluarkan izin berapa hektar yang menurut undang-undang itu hanya 20 hektar bisa dikasih untuk rakyat mengelola sendiri. Iya. Tetapi itu karena belum ada otonominya, semua terhambat di situ. Coba dikasih otonomi dia, undang-undang dikasih merdeka sendiri menjadi kabupaten walaupun dia semacam kabupaten administratif. Saya kira sudah bisa dengan kewenangan itu, maka jalur-jalur itu semua pengangguran itu tidak sampai seperti itu. Ya. Soal dia putus sekolah atau tidak, kan ada dua stigma di situ. Pertama, kemampuan ekonomi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau pendidikan selanjutnya itu terkena pada biaya-biaya yang ada. Kemudian antara pendapatan dan kemampuan membiayai juga kan tidak seimbang dengan itu. Itu satu. Yang kedua, tidak ada perguruan tinggi di situ. Kalau ada perguruan tinggi di situ, pasti mereka sekolah.
Oke. Jadi sekolah SMK di daerah pesisir cuma 2. Iya, SMK Perikanan. Perikanan dan yang dua-dua perikanan, 1 budidaya, 1 tangkap. Kemudian SMA cuma 2. Sama satu. Antara jarak SMK Tombulilato ke SMK Bilungala itu panjang. Jauh sekali. Bagaimana dia bisa masuk? Daripada Kemudian, sekolah ya, jadi SMK Perikanan, mending langsung jadi nelayan. ya, Tidak perlu sekolah. tidak perlu sekolah, nanti belajar secara alami kan. Otodidak. Ya tinggal dikasih keterampilan, dikasih modal, dikasih apa, ya mungkin dia bisa belajar sendiri. Begitu juga SMA. Jauh SMA sekali. hanya 2, SMA dari Bilungala dan SMA yang ada di Bone. Oke. Jauhnya itu. Nah yang di tengah-tengah mau sekolah di mana? Di Kecamatan Bulawan. Nah itu jadi alternatif. Seharusnya setiap kecamatan itu ada sekolah lanjutan. Nah, jadi ini yang Pak Ridwan lihat seharusnya layaknya Kabupaten Bone Pasisir dibentuk Ya, menjadi daerah otonom. ya itu kajian tentang pengelolaan SDM. Iya. Ada kan 8 unsur, 8 teknis. Iya, di 8 situ. teknis. Harus dikaji Ketahanan gimana? pertahanan. Kan kita di situ ada pol air. Oh ya, di desa Terpenuhi. Bintalahe. Bintalahe. Sudah terpenuhi unsur pengamanan dari sisi laut. Oke. Dari sisi darat ketertiban kita punya 5 polsek. Dengan 100 personil polisi. Oh ya, dari Kabila Bone. Kabila Bone Raya, Oke. sampai Bone Pantai, Bulawa. Jadi kalau dilihat dari sisi unsur ketertiban kan rasio 1 polisi berbanding 20 masyarakat. Iya. Sudah terpenuhi kalau dilihat. Jadi kalau sudah terpenuhi semua, apalagi yang belum terpenuhi? Nah, kalau dilihat dari sisi administratif dan sisi teknis, saya menyatakan layak. Tetapi bagaimana dengan kemampuan anggaran pusat? Bisa enggak dilepas ini? Jangan sampai pemerintah pusat yang malah tidak mau melepas. Ya, inilah yang Mereka menilai bahwa ini tambah-tambah urusan atau menambah lagi beban anggaran. bukan soal tambah urusan. Setelah dia dibentuk, Iya. itu tentu kan ada dinas baru, Iya, semuanya ada pejabat baru. Pembiayaan rutin itu yang jadi masalah. Iya. Nah, kalau misalnya hanya itu benturannya, maka izinkan saja pemekaran. Bahwa pejabat apa dibayarkan sesuai dengan kemampuan pendapatan asli daerah masing-masing daerah. Ikhlas tidak pejabat itu? Nah itu, kalau mau ke sana menerima dulu apa yang ada. Ikhlas tidak pejabat itu? Diatur sendiri kan oleh DPR. Jadi kalau menjadi kepala dinas ini dulu mau tidak kepala dinas jabatannya elit tapi gajinya bagaimana? Nah, ya. Kalau gaji standar sesuai peraturan pemerintah, hanya mungkin tidak ada tunjangan jabatan tidak lain. ada. Itu yang berarti ketua DPRD juga tidak ada tunjangan. Ada juga, tapi tidak sesuai dengan mereka yang di daerah seperti DKI Jakarta yang PAD-nya sudah triliunan. Ya kalau mau dia bagus, tingkatkan PAD. Iya. Kelola sumber daya yang ada, hasil bumi yang ada. Kalau dia semakin bagus pasar, semakin jadi daerah tujuan, kan PAD semakin meningkat. Kalau PAD semakin meningkat, itu berdampak kepada jangan lagi Pak Ridwan ini menjadi masalah baru, menimbulkan masalah baru. Itu tadi sudah mekarkan saja. Setelah pemerintah pusat memekarkan, terus ternyata tidak sesuai kenyataan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone Pasisir. Pejabatnya malah korupsi, tidak mau menerima, tidak ikhlas menjabat sebagai kepala dinas, contoh ya, kepala dinas koperasi atau kepala dinas Bapeda lah. Tiba-tiba dia tidak ikhlas ini. Dia nambah-nambah pemasukan. Enggak bisa. Kalau itu sudah tidak sesuai dengan tujuan pemekaran. Jadi harus ada screening. Berarti harusnya ada kesepakatan ataupun ada perjanjian antara pemerintah Kabupaten Bone Pasisir dengan pemerintah pusat. Kalau tidak bisa memenuhi dan tidak mampu tidak menaikkan PAD sendiri, kabupaten ini kami cabut. Kan ada undang-undang kalau misalnya dalam 5 tahun tidak berhasil, kan bisa digabungkan lagi. Iya, digabungkan. Terserah kita mau gabung dengan kabupaten induk atau mau gabung dengan kabupaten dengan kota Gorontalo. Itu ketimbang membentuk kabupaten Bone Pasisir, kenapa tidak menyatu ke kota Gorontalo saja? Lebih dekat. Kalau dilihat dari peta ini kabupaten mau menuju kota. Masih dianggap juga jauh itu.
Masih jauh juga. Masih jauh. Kecuali dari Kabila Bone mungkin agak dekat Itu memang dekat. agak berseberangan dengan Leato Utara, Leato Selatan, so sampai di Talumalo, so kota Gorontalo, so di situ Sedipilo, sekantor wali kota. Pokoknya semulai kamari dari Oluhuta itu sudah dekat itu sebenarnya. Sedekat. Tapi setelah Olele itu kan masih jauh. Olele sampai Taludaa itu kan jauh sebenarnya kalau ke kota. Iya. Apalagi orang berkendara pakai motor ya. Dingin, hujan, panas. Makanya di dalam pemetaan wilayah yang kita bentuk itu untuk kabupaten ini sebenarnya ada ciri tertentu. Kalau daerah Bone itu dia memang wilayah perkebunan. Bone Raya itu wilayah perkebunan dan pertanian karena bisa berpotensi untuk sawah untuk dikembangkan di Kabupaten Bone Raya. Pertama sumber air, ada air terjun di situ, jadi irigasi bisa menunjang. Di Bulawa, karena daerah pegunungan itu hanya cocok untuk lokasi militer. Kodim boleh taruh di situ. Yang berikut sekolah. Sekolah itu bisa perguruan tinggi dan sekolah-sekolah unggulan yang bisa dibentuk bisa diletakkan di situ. Yang berikut adalah di Kabila Bone. Memang jadi kota jasa itu. Kabila Bone ini memang bisa dikatakan kota jasa. Ya, kota jasa. Kawasan jasa. Kawasan jasa yang berpotensi untuk pemerintahan memang cuma di Bilungala. Iya, karena memang sudah mewakili dari ujung Taludaa, dari ujung Batubarani, setengahnya di situ. Setengahnya di Bilungala. Ya. Dan kawasan Bilungala juga kan luas ke arah ala di sana kan. Ya. Itu kan bisa dibikin block plan-nya. Kalau dia sudah terhubung antara kantor gubernur dengan Bone Pesisir kan tinggal dekat, naik begini sudah kantor gubernur. Berarti bikin lagi jalan baru. Sudah ada jalan. Tapi katanya jalan itu rusak, Pak. Ya, itu komitmen dari pemerintah provinsi lagi. Bikin bar masih Pak Fadel itu bagus. Jalan mana ini? Yang GOR apa jalan yang Pak Fadel? Kalau GOR itu memang tembus di situ. Dia melintasi sedikit bagian Sulawesi Selatan, masuk tembus di situ. Bone Pesisir. Keluar di sini di daerah pesisir kita. Oke, tapi kalau jalan yang di gunung sini yang dari kantor gubernur itu kan cuma tembus di Pelabuhan Feri. Iya, dari situ kan bisa dia sampai ke sini. Sambung lagi? Iya, ke Bilungala sini bisa ke Aladi. Oke, jadi bisa butuh anggaran besar lagi. Memang harus dibutuhkan, tapi dia kan tidak masuk kawasan lindung di situ. Oh, tidak masuk kawasan hutan lindung ya? Kawasan lindung sebelah. Jadi masih bisa dibuat. Oke. Itu dari pandangan Pak Ridwan sebagai ketua komite pembentukan Kabupaten Bone Pesisir. Dari masyarakatnya pernah dengar tidak Pak Ridwan? Ada yang mau tapi ada juga yang tidak mau. Dari generasi mudanya gimana? Generasi muda itu kan ini sebetulnya kalau mereka bisa paham bahwa pembentukan provinsi ini bukan untuk orang-orang tua, tapi untuk mereka. Kami kan tidak bisa menikmati lagi itu. Iya, tidak kan semua orang ada masanya. Iya. Semua masa ada orangnya. Ada yang spontan, ada yang sporadis memang pingin sekali, dan ada yang apatis, tidak mau jadi ini. Terlalu banyak Bagaimana tidak mau jadi belum pernah berbuat? Iya. Buat dulu, nanti terakhir itu. Kita ini kan mendahului kodrat Tuhan. Tuhan sudah nyatakan, Faidah Pak Anda berusaha dulu, nanti tidak boleh baru fatawakal Allah. Ini sudah tidak bisa diasumsikan. Gimana pikiran-pikiran? Buat dulu lah. Iya. Nanti terakhir itu bagaimana perjuangannya. Yang mengatur adalah DPOD dan lobby. Nah, ini dia kalau tidak di lobby juga susah. Tapi di Gorontalo ini kan ada 3 kursi di DPR RI. Ya. Seharusnya dari ketiga orang ini, baik Pak Rahmat Gobel, Pak El Nino Hussein Mohi dan Ibu Ida ya. Dari Partai Golkar, Gerindra dan Nasdem. Setidaknya ada 3 orang ini ataupun salah satu dari mereka mau memperjuangkan Kabupaten Bone Pesisir terbentuk. Rata-rata kemarin waktu belum pilkada ini, kan itu juga sementara panas-panas kita menyelesaikan bukan tahapan
pilkada, tapi tahapan tahun bahwa di awal tahun 2021 sudah harus ke Jakarta ini. Ini sekarang sudah bulan Maret ini. Iya, sudah Maret masih terhalangi DPR kan ada pansus sebelum turun. Nanti insya Allah setelah itu baru mereka akan rekomendasi paripurnakan. Pertama dari segi dukungan masyarakat sudah selesai. Oke. Dari BPD dan semua kepala desa sudah menandatangani pernyataan mendukung itu. Yang kedua memang ada asumtif kan, ada dua model ini. Tapi kita tidak perlu perhadapkan dan hanya karena orang tidak puas atau puas kita menjadi kajian kita, tidak itu. Kita punya pikiran ini bagaimana Bone Pesisir sudah terwujud. Wujud partisipatif itu adalah mereka mendatangani surat dukungan. Iya. Sudah selesai semua, sudah satu dokumen itu. Jadi visibility study itu kurang lebih hampir 200 halaman. Oke. Tinggal menunggu 2 lembar ini dari DPR sama dari kabupaten ini tambah lagi provinsi. Sebetulnya sudah selesai itu. Baru yang dilihat dan tadi itu memang repot juga. Saya seringkali kalau melihat orang dalam perspektif seperti itu, harus ini begini. Bagi kita kalau akademisi kita kembalinya itu mengkaji secara keseluruhan fenomenal, tidak parsial. Jadi kalau kami memutuskan itu memang melalui survei panjang. Iya. Dan saya gunakan dosen-dosen saya yang ahli lingkungan, ahli kelautan, cuma turun komuni teliti kari, boleh enggak ini menjadi kabupaten? Selesai. Jadi mereka itu pembuatan visibility study itu melalui riset. Jadi tidak melalui data sekunder. Oke. Jadi itu yang kita patok sehingga kami dari panitia, dari komite itu memutuskan dari persyaratan administratif maupun persyaratan teknis dengan pendapatan dan pengelolaan wilayah yang seperti itu memungkinkan dengan sumber daya yang ada, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oke. Mungkin cuman tinggal menunggu dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bone Bolango. Dia tahapan lagi kalau DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu harus ada dua-dua itu. Hadir sekalian. Bukan, harus memberi dukungan secara itu persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Jadi maksudnya ada dukungan dari pemerintah daerah, dukungan dari DPRD kabupaten dan dukungan dari DPRD provinsi Gorontalo dan gubernur. Mereka tidak mau menandatangani kalau dua-dua ini tidak ada. Oke. Nah, ini mungkin bagaimana kepercayaan diri Pak Ridwan setelah melihat ada beberapa DOB yang sampai saat ini belum diketuk. Nah itulah. Masih maukah memperjuangkan Kabupaten Bone Pesisir sementara 3 DOB saja belum terrealisasi. Bahkan kemarin yang dibahas Kota Telaga. Ya, Kota Telaga sudah berada rekomendasi dari gubernur. Cuma di kita saya tidak melihat yang Kota Telaga kah atau Panipi. Ada juga yang di Gorontalo Barat dan Boliohoto. Saya tidak melihat di situ. Kita fokus pada kajian kami di Bone Pesisir bahwa kami punya potensi tambang emas yang bisa memberikan pendapatan asli daerah yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami belum hitung laut. Cuma 2 itu saja dibagi dengan jumlah masyarakat kita yang tinggal di sana sebanyak 47.000 orang. Sudah termasuk bayi dan lansia di situ. Itu bisa, kalau dana desa yang ada sekarang 1 miliar, mungkin ADD-nya bisa ditambah juga setara itu. Misalnya ADD dari pemerintah pusat bahwa dana desanya dikasih 1 miliar per 1 desa. Maka dengan mengelola kita itu tambang menjadi 2 kali lipat. Maka ADD bisa saja untuk menambah ini dana desa bisa seimbang. Jadi 2 miliar. 2 miliar untuk skala desa dengan penduduk 500 orang. Itu sudah sejahtera sekali. Saya jadi bos itu Pak. Ya,
sangat sejahtera itu. Iya. Kan tujuannya itu. Iya. Belum lagi pendapatan biota laut dan Iya. sebagainya jika dikelola untuk konsumsi kimia obat-obatan dan Betul. sebagainya. Oke. Jadi kita belum menghitung itu. Baru dari 2 itu saja. Oke, terakhir ini Pak. Pertanyaan saya. Seberapa persen keyakinan Pak Ridwan Tohopi Kabupaten Bone Pasisir terbentuk? Kalau saya dari sisi administratif dan sisi teknis, saya menyatakan 100%. 100% yakin. Tetapi dari pertimbangan DPOD yang itu lagi. Jakarta yang menentukan, maka bagaimana upaya kita semua termasuk gubernur, termasuk bupati dan seluruh masyarakat meyakinkan pemerintah pusat. Oke. Karena salah satu yang dikhawatirkan oleh pusat itu, jika dimekarkan apakah memberatkan pemerintah pusat dan atau lebih menjadi parah dari daerah sebelumnya. Iya. Hanya itu kekhawatiran kan. Tapi kalau itu kita mampu yakinkan di pemerintah pusat, saya kira tidak. Oke. Ya akan, kan semua ini keputusan pada manusia yang Iya. dari atas. Jadi kita banyak berdoa lah. Pokoknya teken saja kontrak. Iya. Kalau tidak menghasilkan ataupun lebih parah dari kabupaten induk, Iya. cabut lagi. Silakan Gabung lagi. saja. Bikin fakta integritas. Iya, fakta integritas. Komitmen tahu kalau tidak berhasil meningkatkan menurunkan kemiskinan sampai 3-4%, kita cabut lagi. Oke, tanda tangan. Gabung lagi. Ya, makanya tinggal kita yang mensikapi itu. Iya, oke. Jangan banyak apa, Bang. Kalau ngoni tidak mau berubah, ini kan berubah kan? Iya. Semua masyarakat miskin ini nanti ada proyek baru bilang miskin. Coba rubah kamari dulu. Rubah kamari dulu ini pikiran ini. Iya. Nanti ada lagi baras catat akan kita oleh miskin. Sekarang kan berubah gitu kan. Nah, ini yang harus diubah. Apa ini pernyataan dari sana. Kalau ini tidak, ini mau gabung lagi tuh orang ini mau. Ngoni mau jadi induk lagi. Itulah. Sudah Jo. Babuang ludah sendiri baru. Begitulah itu perjalanan insya Allah. Oke. Pokoknya insya Allah dari awal pembentukan sejak tahun 2008 ya. Iya. 2008 sampai saat ini semoga tim pembentukan Kabupaten Bone Pasisir bisa sukses Ya, membentuk ini. Allah. Saya cukup merasa bangga. Meskipun saya sudah pindah ke KTP di kota. Pindah lagi kalau sudah jadi. Insya Allah. Saya asli Bone Pasisir. Membangun lagi kan. Lahir di sana dan besar di sana. Cuman karena saya menikah, saya pindah di kota. Nanti saya sama ikut. Kalau saya terbentuk, saya mau mencoba di sana. Karena di sana belum ada seperti ini. Oke, terang banget. Iya. Mungkin Unu juga bisa hadir di sana. Bukan, saya bikin sekolah baru lagi Oh, mantap. untuk meningkatkan itu. Iya, untuk meningkatkan SDM masyarakat di Kabupaten Bone Pasisir. Iya. Maju, Pak. Insya Allah. Terima kasih sudah hadir di studio kami, sudah menyempatkan waktu yang meskipun sibuk Pak Rektor Iya. sudah datang ke sini dari kota jauh-jauh. Ya, alhamdulillah juga bisa menyampaikan informasi lewat publik. Iya. Nah, ini bisa didengar lagi oleh seluruh masyarakat. Iya. Bone Pasisir ya. Iya. Saya mau minta doa restu, kita ini sudah berusaha kerja, ya Anda berdoa dan mudah-mudahan kita ini sehat dan publikasi ini lewat radio. Ini dari YouTube Garis Depan, channel podcast. Channel podcast dari Limboto ini. Iya, dari Limboto. Sampai ke sini pun mereka penasaran meminta progres kita. Ya, silakan Anda yang di sini saya berdoa kita jadi apalagi yang Anda di sana. Oke. Karena yang di sini dari sana kemari. Saya minta ditonton ini dan jangan lupa subscribe. Asik. Baik, terima kasih. Itu doa-doa kita, perjuangan-perjuangan Pak Ridwan Tohopi dengan tim. Semoga sukses. Saya Alan Pakaya. Bye.